Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resdi Safira, Prodi Perbankan Syariah 2, nomor urut 12. Materi pertama yaitu pola hubungan APBN dan APBD. Hubungan antara APBD dan APBN. Dalam APBD ada dana yang bersumber dari pemerintah pusat, pendapatan APBN yaitu pada pos pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang dapat berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dana perimbangan sendiri dapat berupa DBH, DAU, dan DAK. Selain itu, pada pendapatan lainnya yang sah juga bisa ada dana dari pemerintah pusat seperti hibah dari pemerintah pusat. Yang kedua yaitu pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Pengaruh APBN yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan. Anggaran sebagian besar dialokasikan pada kemajuan negara dengan asumsi mempercepat kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu terjadinya pembangunan di berbagai sektor. APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Yang ketiga yaitu mempengaruhi rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Yang kedua yaitu pengaruh APBD. Yang pertama yaitu terjadinya pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua yaitu mempengaruhi rencana sektor swasta. Asumsi yang digunakan dalam APBD merupakan salah satu pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Yang ketiga yaitu berpengaruh dalam perdagangan internasional. Kebijakan pengaturan tarif pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri serta mengamankan neraca perdagangan internasional. Yang ketiga itu mekanisme penyusunan APBD. Penyusunan RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. RAPBD diajukan kepada DPRD untuk menentukan apakah RAPBD tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD yang telah disusun, maka RAPBD kemudian akan disahkan menjadi APBD. Apabila DPRD memutuskan untuk menolak RAPBD yang telah disusun, maka akan menggunakan RAPBD. Materi kedua yaitu sejarah timbulnya uang. Dalam sejarah pemakaian kertas sebagai bahan pembuat uang, Cina dianggap sebagai bangsa yang pertama menemukannya, yaitu sekitar abad pertama Masehi. Pada masa dinasti Tang, Benjamin Franklin ditetapkan sebagai bapak uang kertas karena ia yang pertama kali mencetak dolar dari bahan kertas yang semula digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan Amerika Serikat. Sebagai penghormatan pemerintah terhadap Benjamin Franklin, potretnya diabadikan di lembaran mata uang dolar pecahan terbesar yaitu USD 100. Dalam perjalanannya, penggunaan uang kertas berkembang menjadi atribut dan simbol sebuah negara. Namun sebagai garansi dari negara yang bertanggung jawab atas peredarannya, maka jumlah uang kertas yang diterbitkan selalu dikaitkan dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Sekitar tahun 1976, ketergantungan pencetakan uang kertas sudah tidak lagi dihubungkan dengan cadangan emas, tetapi dibiarkan bergulir dan terjun ke pasar besar menghadapi hukum penawaran dan permintaan sebagaimana yang tumbuh dalam hukum ekonomi. Peranan uang dalam perekonomian. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar menukar atau medium of exchange. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, kebutuhan barang dan jasa manusia dapat dipenuhi dengan membeli dari pedagang barang atau jasa tersebut dengan menggunakan uang.
Yang kedua yaitu uang sebagai satuan nilai, measure of value. Dalam fungsinya, uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang sebagai standar. Yang ketiga yaitu uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, standard of deferred payment. Penundaan pembayaran bagi pedagang tidak menjadi masalah karena pembayaran pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Yang keempat yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan, store of value dan store of wealth, sebagai penyimpan nilai atau kekayaan untuk digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Proses penciptaan uang oleh bank umum. Yang pertama itu mekanisme substitusi. Melalui proses substitusi ini, seseorang atau nasabah dapat menyetorkan uang kartal ke bank umum untuk dimasukkan ke dalam simpanan giro, simpangan tabungan, dan sebagai deposito. Yang kedua yaitu mekanisme transformasi. Melalui proses transformasi ini, bank umum dapat membeli surat-surat berharga dan kemudian membukukan surat-surat berharga yang dibeli ke dalam simpanan giro atas nama yang bersangkutan atau membukukan ke dalam simpanan tabungan atau deposito. Penciptaan ini tidak merubah jumlah uang beredar. Yang ketiga yaitu mekanisme pemberian kredit. Melalui proses ini, bank umum dapat memberikan kredit kepada nasabahnya dan membukukan uang giral senilai kredit yang diberikan tersebut. Penciptaan uang ini menambah jumlah uang beredar di masyarakat sebesar nilai kredit yang dikeluarkan oleh bank. Konsep uang beredar di Indonesia yang pertama itu uang beredar dalam arti sempit, yaitu jumlah uang yang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, uang beredar dalam arti luas adalah jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Materi ketiga yaitu konsep dasar inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Yang kedua yaitu macam-macam inflasi. Adapun macam-macam inflasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Kedua, yaitu inflasi sedang, yaitu inflasi yang besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, yaitu inflasi sangat berat, yaitu hiperinflasi, yaitu inflasi yang besarnya di atas 100% per tahun. B. Inflasi berdasarkan penyebab. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Yang kedua, inflasi dorongan biaya produksi, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi yang naik akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Yang ketiga, inflasi lain-lain, yaitu inflasi yang terjadi karena berbagai penyebab
selain sudah disebutkan di atas. Yang ketiga, penyebab timbulnya inflasi. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga bahan pokok naik, adanya tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas uang atau alat tukar, serta desakan atau tekanan produksi atau distribusi, kurangnya produksi dan juga termasuk kurangnya distribusi juga penyebab terjadinya inflasi. Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi oleh peran negara dalam kebijakan moneter atau bank sentral, sedangkan untuk kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah seperti fiskal, kebijakan pembangunan infrastruktur atau regulasi dan lain-lain. Inflasi permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan, di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar, sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Cara mengukur dan menghitung inflasi. Cara mengukur yang pertama yaitu inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya indeks harga konsumen atau Consumer Price Index adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Yang ketiga yaitu indeks biaya hidup atau Cost of Living Index. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan bahan baku meningkatkan biaya produksi yang kemudian akan meningkatkan harga barang konsumsi. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. Indeks harga barang modal, deflator PDB, menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Cara menghitung inflasi di suatu negara dapat dihitung berdasarkan indeks harga konsumen IHK atau indeks biaya hidup dan indeks harga produsen. Rumus menghitung inflasi berdasarkan IHK adalah PIT adalah harga barang pada periode tertentu, KIT adalah bobot barang pada periode tertentu, PIO adalah harga barang pada periode dasar, dan QIO adalah bobot barang pada periode dasar. Pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Inflasi memiliki dampak cukup signifikan bagi perekonomian suatu negara. Antara lain, inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, masyarakat jadi irit belanja, padahal motor penggerak ekonomi Indonesia masih ditopang konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan bergerak kelambat atau stagnan, bahkan lebih rendah. Inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan, tapi pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor jadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun. Akhirnya devisa jadi berkurang. Inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Penyebabnya bunga simpanan tabungan yang kecil tergerus inflasi. Apalagi menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah makin minim, bahkan nyaris tak terasa. Inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah.
Kestabilan kurs rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Materi keempat yaitu konsep pengangguran dan kemiskinan. Konsep pengangguran yaitu pengangguran atau tunakarya adalah istilah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pencarian kerja adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, cara mengatasi pengangguran. Pengangguran tidak hanya jadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja kebijakan seperti yang pertama, perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana SIK, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Yang kedua, mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang tepat disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Yang keempat, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana atau KB. Yang keenam, yaitu penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. Hubungan pengangguran dan inflasi. Inflasi dan pengangguran adalah masalah jangka pendek dalam perekonomian. Inflasi sendiri diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, kecuali bila dinaikkan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi, sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi yang terjadi pada suatu negara dapat digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2-4% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2-4% yang dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Tingkat inflasi yang berkisar antara 7-10% dikatakan inflasi yang tinggi. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebut sebagai hiperinflasi atau hyperinflation. Strategi mengatasi inflasi. Yang pertama, yaitu kebijakan moneter adalah kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan pengubah jumlah uang beredar dan tingkat bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan perekonomian. Yang kedua, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibedakan ke dalam kebijakan fiskal aktif, yaitu pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program pengeluaran, sedangkan kebijakan fiskal pasif yaitu kecenderungan membelanjakan marginal dan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan pajak, dan pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat. Kebijakan non-moneter dan non-fiskal.
Kebijakan untuk mengatasi inflasi di luar dari kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi, kebijakan upah atau gaji, pengawasan harga barang dan distribusinya, dan kombinasi dari berbagai cara. Konsep dasar kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu situasi di mana pendapatan tahunan individu di suatu daerah tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di daerah itu. Individu yang hidup di bawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian daerah tersebut. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan atau standar hidupnya secara absolut berada di bawah tingkat subsisten atau dengan istilah yang lebih umum di bawah garis kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan. Faktor internal. Faktor berasal dari dalam diri individu yang mengalami kemiskinan, yaitu yang secara substansial adalah dalam bentuk kekurangmampuan yang meliputi fisik, intelektual, mental, emosional atau temperamental, spiritual, sosial, psikologis, keterampilan, dan aset. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar individu atau keluarga yang mengalami dan menghadap kemiskinan itu sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan formal, budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, kondisi geografis yang sulit, tandus dan terpencil, serta kebijakan publik yang belum berpihak pada masyarakat miskin. Materi kelima yaitu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud yaitu berupa perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional. Secara garis besar terdapat dua kebijakan, yaitu kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan proteksionis. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Pengertian kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan suatu rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun luar negeri. 2. Kebijakan perdagangan proteksionis. Pengertian kebijakan proteksionis adalah sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu anarki. Anarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi akan tetapi juga pada bidang politik dan militer. Yang kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil dengan menciptakan kesejahteraan, dan mengadakan perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional ini, kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif bus, larangan perdagangan, kuota, dan lain-lain.
Yang ketiga yaitu proteksi atau perlindungan, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang mendorong semua negara di dunia melakukan perdagangan luar negeri. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Yang kedua, teknologi. Ketiga, penghematan biaya produksi. Yang keempat, perbedaan selera. Yang kedua, hambatan perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara, terjadinya perang. Manfaat perdagangan internasional, efisiensi. Yang pertama, efisiensi. Melalui perdagangan internasional, setiap negara tidak perlu memproduksi semua kebutuhannya, tetapi cukup hanya membutuhkan apa yang diproduksinya dengan cara yang paling efisien dibandingkan negara lain. Perluasan konsumsi dan produksi. Perdagangan internasional juga memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Yang ketiga yaitu peningkatan produktivitas. Negara-negara yang berspesialisasi dalam memproduksi barang tertentu akan berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian mereka akan tetap unggul dari negara lain dalam memproduksi barang tersebut. Yang keempat yaitu sumber penerimaan negara. Dalam perdagangan internasional juga bisa menjadi sumber pemasukan kas negara dari pajak-pajak ekspor dan impor. Materi ke-6 yaitu tujuan kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah di sebuah negara, khususnya di Indonesia, tapi untuk mensukseskannya, implementasinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga pihak swasta. Yang pertama, mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, menjaga stabilitas perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang, membantu meningkatkan kapasitas produksi nasional, meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat, membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan fiskal dari segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat dari secara non-praktis. Adapun macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori adalah kebijakan fungsional, merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Kebijakan disengaja merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk dari macam kebijakan fiskal ini, yaitu membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. Kebijakan tak disengaja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan
kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi ini, depresi kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi, sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal yang tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, dan kredit perbankan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan perekonomian yang diinginkan dicerminkan oleh stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang tersedia. Kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kebijakan moneter dapat melibatkan menggeser standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui